Kalau tak ada usaha mana mungkin mati. Husnul khotimah. Ini sekali tidur baca surah Al-Mulk tidak, baca doa mau tidur tidak, berzikir tidak, baca surah Ikhlas tidak, sekali tidur terkagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haitsuma kunta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Haitsuma kunta, di mana saja berada. Apa pesan Nabi? Apa pesan Nabi? Itu dia. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada. Pesan takwa ini bukan hanya Rasul yang mengatakan, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita soal takwa. Lihatlah Al-Baqarah 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian. Siapkanlah bekal. Sebaik-baik bekal. Itu dia. Hebat ibu-ibu anyway, ini. Nurul Yakin itu kan singkatan anyway. Nurul Jannah singkatannya RJ. Itu jalan nangka sana. Nurul Jannah. Iya, RJ. Riyadul. Itu. Sebaik-baik bekal takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kamu kepadaku ya ulil albab, hai orang-orang yang mempunyai akal. Siapa manusia yang jadi penilaian Allah dalam hidup ini? Siapa? Bukan kena kayanya, bukan kena pangkat dan jabatan, bukan kena cantik dan gagahnya. Tidak jadi penilaian sama Allah. Ingat tuh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia dipandang mulia di sisi Allah itu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru qulubikum a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi, tidak menilai bentuk kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai status, tetapi yang jadi penilaian amal hatimu dan amal perbuatanmu. Sejalan kan tuh? Amal banyak, hati elok. Kalau amal banyak, hati tak elok, menyimpang deh. Menyimpang. Salah satu contoh, amal banyak tapi iri dengki sama orang kuat. Iri dengki sama orang kuat, habis amal itu dimakannya. Iyyakum wal hasad wa innal hasada ya'kulunal hasanat kama ta'kulun narul khotok. Sifat iri dengki itu buang, kata Nabi, campakkan di hatimu itu. Buang dari jauh.
Karena dia, kata Rasul, iri dengki tadi menghabiskan amal baikmu seperti api memakan kayu bakar kering. Pernah para ustadz menyampaikan siapa orang yang bangkrut, kata Nabi? Pernah? Pernah para ustadz terdahulu menyampaikan, ditanya oleh Nabi, kalian tahu nak, kata Nabi, siapa orang yang paling bangkrut? Pernah disampaikan? Nah, udahlah, kalau pernah disampaikan. Bapak Ibu, para jamaah salat padu maghrib Masjid NY Nurul Yakin, semua kita yang hadir malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa, memohon, bermunajat, meminta kepada Allah. Sama bahasanya itu. Berdoa iya, meminta iya, memohon iya, bermunajat iya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meminta, memohon kepada selain itu dia. Akibatnya apa? Iman rusak, amal kita terkikis. Karena dia meyakini lagi masih ada lagi yang kuasa selain Allah. Allah yang mana? Allahus Samad. Allah tempat kita meminta. Lam yalid, itu dia. Walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Doa kita malam hari ini itulah membuat kita bisa sama-sama hadir di Masjid Nurul Yakin malam ini. Dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam berikutnya. Itulah membuat kita bisa hadir untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat padu maghrib berjamaah. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Tidak lain disebabkan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Nah, itu yang paling mantap jawabnya. Karena pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya ceramah ini mengganti ini, bukan jadwal tetap. Mengganti. Kalau lagi saya kosong, saya isi. Kalau saya berisi, tak bisa. Itu aja kuncinya. Hah? Yang namanya mengganti, akar. Rotannya tak datang. Itu dia. Tak ada rotan. Apalah daya akar. Kecil. Rotan besar. Kuat. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita sehat semua. Saya ulang balik, sehat Bapak Ibu. Makanya kalau ditanya orang di luar sana, itu tanya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Itu dia. Jangan meleset. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehatnya, bentuk ikolah. Ada enggak jawab itu? Ada banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Mano? Udah 3 hari. Asam urat bangkit kena hujan. Tertengkut. Ini beliau ni sihat ni, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Yang tertua beliau ni, Pak Haji. Tapi kalau saya tengok wajah Bapak Ibu ada malam ni, saya sehat semua nampaknya. Alhamdulillah. Banyak-banyak mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Itu dia. Jangan lupa. Itu kan kalimat tahmid itu kan, kalau kita hitung hurufnya, alhamdulillahi rabbil, berapa huruf tuh? Berapa huruf? Berapa? 18 huruf. Satu Al-Fatihah itu 143 huruf. Tak percaya? Hitung malam nih. 143 huruf satu Al-Fatihah itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sampai ke bawah. Waladhdallin. 143 huruf. Bu, Pak. 50 kali kita membaca Fatihah itu dalam 1 hari.
50 kali membaca surat Al-Fatihah. Kalau dihitung secara matematika, banyak nilai pahalanya kita dapat dari situ. 50 kali. Satu Fatihah ini berapa huruf? 100 kali 10. Di mana letak Fatihah yang kita baca 50 kali sehari semalam itu? Di mana letaknya? Itu ibu banyak menjawab, bapak banyak mengangguk, ya begitu. Salat wajib aja 17. Rawatib 12. Sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, pada asar tak ada. Tak ada. Pada subuh tak ada. Sebab dalam hadis menyebutkan ada 5 waktu solat larangan. Ada 5 waktu solat dilarang oleh Nabi. Ba'da asar, ba'da subuh, matahari terbit, matahari terbenam, matahari sedang kepala. Kecuali hari Jumat. Itu waktu larangan. Disitulah letaknya rawatib. Rasul katakan dalam hadis Muslim, barang siapa yang menjaga sholat rawatib sebanyak 12 rakaat, itu dia dibangunkan istana surga. Jaga sholat rawatib. Kadang-kadang kita nih qabla dikerjakan, ba'da tidak. Ba'da dikerjakan, qabla tidak. Dijagalah rawatib tuh. 17 tambah 12. Udah 29. Malam ini ada rencana bangun nak? Malam ini ada rencana bangun nak? Mengapa bangun? Mengapa bangun? Itu dia. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat 17. Sepertiga malam di antara jam 2 sampai jam 3 atau menjelang waktu subuh, bangun. Bangun. Laksanakan tahajud sebagai amalan tambahan bagimu. Dengan tahajud tadi, maqamam mahmuda, kamu diangkat, ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji di sisinya. Tatajafa junubuhum. Ini ayat sejadah ini. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Mereka itu jauh dari tempat pembaringannya. Jadi Bapak Ibu, walaupun tempat tidur enak, empuk, tinggallah kan itu. Bangunlah jam 2, jam 3 malam, berdoa dengan rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di situ doa termasuk salah satu doa yang mustajabah. Kata Nabi, kalau rajin tahajud, penyakit hilang. Tapi tiap malam, jangan sekali-kali. Tiap malam dong. Ini enggak malam Jumat aja, sama malam Senin. Bagaimana? Hilang penyakit? Rajin salat tahajud, insya Allah. Sebelum tahajud, uduk 2 rakaat. Taubat 2 rakaat. Ambil tahajud 4, tutup witir 3, 11. Tambahkan dengan 29 tadi berapa? Cepatlah, begitu itu tak bisa. 29 tambah 11, 40. Besok sholat lagi. Besok dipesankan oleh Nabi kepada temannya Abi Hurairah radhiyallahu an, ada 3. Salah satu di antara 3 ini melaksanakan sholat duha. Uduk 2, taubat 2, doanya 4, 8. Jumlahnya berapa?
40 tambah 48. Apa matematika itu? 48. Mana 2 lagi? Tadi 50. Hah? Man shallal ghada fi jamaah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu dia duduk. Orang balik, dia duduk. Mengapa dia duduk? Yadhkurullah. Itu dia. Hah? Banyak zikir yang bisa kita amalkan. Banyak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul. Itu dia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allah pun jadi Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha illallah. Sampai kapan dia berzikir? Tatlu asyamsa, sampai terbitnya matahari. Summa, kemudian sholat rakaataini, dia sholat 2 rakaat. Dengan sholat tadi itulah kata Rasul, dia mendapatkan pahala hajatan wa umratan. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamah. Saya kalau saya lewat Jumat di sini, jalan Antuah ini, lewat di Masjid NY ini, keluar beberapa orang bapak-bapak ibu-ibu di masjid nih. Pikir hati saya, nih jemaah ini sholat Isra nih. Usah balik lagi, ngapu balik gelap-gelap nih. Ada masa gelap baru duduk. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Memberatkan timah amal. Coba tengok Nabi Allah Yunus. Penyebab Nabi Yunus keluar dari perut ikan karena dia bertasbih, karena dia memuji Allah selama dalam perut ikan. Kalau tidak, kata Allah, yaumal ba'as, baru dia keluar dari perut ikan tuh. Bangkit besok kita, setelah tiupan trompet malaikat Israfil, baru dia keluar dari perut ikan. Karena pengaruh tasbih tadi itulah Nabi Yunus keluar dari perut ikan. Apa zikirnya? La ilaha illa anta. Kalau Allah kita puji, Nabi yang lupa dipuji. Ya. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku marratan wahidah, sekali aja, sallallahu alaiha bihasran, Allah membalas selawatnya 10. Bapak Ibu, mau menjadi orang yang paling utama mulia di sisi Nabi besok pada hari kiamat? Atau mau mendapatkan syafaat itu kita yang didahulukan? Amalkan salawat pagi 10, sore 10. Pagi 10, itulah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari Allahumma sholli ala wa ala ali alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini akhir daripada bulan Rabiul. Nah, 2 senama terakhir malam ini. Malam ke-30. Hari Rabu masuk Jumadil Awal. Nih. Bu, 4 bulan lagi. Mengapa? Ramadan. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ramadan. Sampai nak kira-kira
Sampai nak kita yang hadir malam ni? Insya Allah. Sampai insya Allah. Kalau kau tengok wajah bapak ibu yang ada malam kau sampainya. Sampai. Sekalipun banyak yang tak sampai. Itu tadi. Dikebumikan siang tadi. Ada seorang ibu meninggal sedang tidur tadi malam. Tak bangkit-bangkit. Begitu dibangunkanlah dingin kakinya. Sedang tidur meninggal. Makanya malamnya tidur baca surat. Itu dia. Biar besok kubur bercahaya, biar lepas daripada siksa kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal. Baca surah Ikhlas, baca istighfar, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, selawat Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan miring badan ke kanan. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Kalau itu kita bacakan mati dan tidur insyaallah husnul. Ya usaha dulu baru mati husnul khotimah. Kalau tak ada usaha mana mungkin mati. Husnul khotimah. Ini sekali tidur baca surah Al-Mulk tidak, baca doa mau tidur tidak, berzikir tidak, baca surah Ikhlas tidak, sekali tidur terkagak. Oh. Mana mungkin? Alhamdulillah. Kaji kita malam ini tadi belum mulai ceramah lagi, pembuka. Membuka baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha iwala. Pernah baca ayat Quran ini? Pernah baca ayat ini? Pernah. Surah apa? Surah apa? Tapi pernah apa cerita nih? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Iya, tunggu dulu. Qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum. Surat baru jawab. Ayat ayat 3. Ayat 107 108. Ayat 3 ayat 3. Jangan meleset. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kanat lahum. Itu orang-orang yang beriman beramal soleh, udah kami siapkan tempatnya, kata Allah. Udah kami siapkan tempatnya, jannatul firdaus. Surga yang levelnya paling tinggi. VIP kalau bahasa sekarang. Terbuat dari emas. Ini tuh surga itu kan langsung diciptakan oleh Allah. Dari bahan-bahan yang antik. Tak ada surga itu diciptakan Tuhan dari batu bata loh. Dari apa namanya yang agak lunak tuh. Ini yang dipres tuh. Batako. Dari triplek makin tak ada. Dari emas, intan, berlian, dari perak, dari yakut. Siaplah masuk. Siaplah masuk. Kemana? Mau masuk tak? 4 syarat. Penuhi 4 syarat dulu. Kalau 4 syarat ini kita penuhi, Pak Haji, insya Allah. Tapi 4 syaratnya udah ada sama kita, udah ada.
Dari dulu lagi. InsyaAllah. Orang yang masuk surga Jannatul Firdaus itu, ketika dia bangkit dari kuburnya nanti, jelas, nampak, kelihatan. Itulah membuat dia senyum dan sempat tertawa, menengok wajahnya bangkit cantik. Wajahnya bangkit bersih. Wajahnya bangkit bercahaya. Menengok wajahnya bangkit dalam keadaan seperti itu. Kalau bahasa Melayu kita menyebut, itu ada can go. Ada can. Can masuk, wajah cantik. Di surga tuh tak ada wajah berkorik doh. Wajah-wajah yang bentuk jeruk puri tak masuk. Wajahnya cantik, bersih, bercahaya, mulus, senyum dia. Sempat dia tertawa menengok kondisinya, keadaan dia bangkit. Apa penyebabnya itu? Kok bisa wajahnya bersih? Pak, Bu, apa penyebabnya kok bisa wajahnya bersih? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsa'u bi ru'usakum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu membuat wajah bersih itu. Itu dia. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, cuci basuh muka tuh. Yang berminyak bersih, yang berlemak bersih, yang siap pakai make up pudar. Jadi make up tak membuat wajah bersih. Yang membuat wajah bersih bercahaya itu uduk. Jangan kalah make up apa uduk daripada make up. Cuci mukamu kata Allah. Basuh dua tangan sampai siku, kepala dan kaki. 4 perintah Allah soal beruduk. Apa tak bersih muka? Apa tak cantik bercahaya wajah? Kenapa? Allah suruh beruduk. Terdapat di dalam surah Al-Maidah pada ayat Astaghfirullah Rabbal Baraya. Ini heran saya makanya saya ajak istighfar. Masa Bapak Ibu beruduk lebih berpuluh-puluh tahun, dasar perintah wuduk itu tak tahu di mana? Di mana letaknya? Al-Maidah ayat 6. Lu gimana sih? Bukan lupa, tak tahu. Buka Quran itu surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 3 itu lain lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu wahyu terakhir turun, penutup. Sedangkan ayat 6 tadi soal perintah untuk beruduk. Banyak-banyaklah beruduk supaya besok cahaya, bersih muka. Yang jelas, salat fardu 5 kali beruduk. Ya Bu? Nanti malam beruduk balik. Besok pagi beruduk balik. Mau baca Quran? Awas, la yamassuhu illal mutahharun. Jangan kau sentuh Quran itu kata Allah melainkan dengan bersuci. Keluar dari rumah, baik dekat maupun jauh, beruduklah. Dengan beruduk itu apa yang kita baca dari lidah ini itu memang berpahala lebih daripada tidak. Saya tanya dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu keluar kota atau keluar kemana saja,
bawa Honda, bawa mobil berzikir sepanjang jalan tuh. Mana elok beruduk, mana elok tak beruduk. Nah, mulai besok lakukanlah itu. Dia pesan Nabi betul tuh. Jaga uduk kalian, kata Nabi. Jaga uduk. Batal-batal. Batal-batal. Elok-elok cuci muka tuh. Yang tertib. Nawaitul udu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi. Gitu ya beruduk tuh. Tenang, tertib. Rusak uduk. Tuh dia. Perbanyak uduk. Nanti mau tidur. Tuh. Beruduk lagi. Kita apa payah beruduk nih? Tempat beruduk tuh kamar mandi tuh dekat dengan tempat tidur. Menyatu malah. Pada umumnya Pekanbaru ini membuat kamar mandi bagi yang punya kemampuan di dalam kamar sendiri. Turun tempat tidur beberapa langkah, jumpa kamar mandi. Habis itu usolli sunatan uduk rakaataini lillahi. Iko lain versinya lagi. Bangun tidur citonya kok. Tadi dah kan mau tidur. Coba tengok kalimat saya itu. Kalau sudah beruduk, usolli sunatan uduk berarti udah bangun. Ngango ya. Hebat beruduk. Yang kedua, membuat kita bisa masuk surga Firdaus selain daripada muka bersih disebabkan oleh air uduk setiap waktu menyentuh kepada wajah ini. Yang kedua, lisanun pasihun, lidahnya pasih, lidahnya lancar, lidahnya mantap. Apa yang dilakukan dari lidah ini? Berzikir. Itu tadi. Orang balik, dia tinggal. Ya lu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah, walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah midadi kalimatih, subhanallah zinata arsih, subhanallah midadi kalimatih. Zikir itu mengantarkan dia ke surga. Percaya tak percaya? Wa zakirinallaha katsira wa zakirati a'adda lahum maghfirah ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut, yang banyak memuji, yang banyak lidahnya bergerak zikir, kami ampunkan dosa-dosa mereka. Dan kami berikan mereka pahala yang sangat besar. Kalau Allah sudah ampunkan dosa kita, pahala diberinya dengan ajr azimah, pasti. Itu dia. Pasti. Dia entah masuk surga kan malas zikir. Malas memuji Allah, asik memuji manusia. Memuji pangkatnya, memuji jabatannya, memuji kekayaannya, memuji gagahnya, memuji cantiknya. Udahlah, berhentilah tuh. Allah puji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz. Tak ya Ghaffar loh, ya Jabar. Entah kemana-mana perginya. Apa kata Rasul? Apa kata Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nama 99. 1 kurang 100 kurang 1. Itulah disebut dengan Asmaul. Hadis ini Sahih Bukhari. Barang siapa yang menyebut nama-nama ini tiap hari, dakhala jannah. Pasti masuk surga. Makanya zikir itu mengantarkan kita masuk surga. Rajin-rajin lah berzikir. Gerakkan lidah itu terus.
Yang kedua, lisanun fasihun, dia banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kalau sudah istighfar pada Allah, sudah dapat ampunan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan istighfar tadi. Mudah-mudahan Allah akan mengampunkan segala salah dan dosamu. Kalau sudah dapat ampunan dosa, Allah akan masukkan kamu. Bantulah saya meneruskan kalimat nih. Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga, mengalir di bawahnya sungai. Banyak istighfar. Ini istighfar tak mau, dosa banyak. Nabi 100 istighfar sehari. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim min kulli maksiatin zahiran wa batinan qaulan wa fi'alan amadan aw qata'an kabiran aw saghiran sirran aw alaniyatan ya ghafurur rahim. Amin ya Allah. Amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal. Apa yang kita katakan kepada Allah lewat istighfar ini? Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami, segala maksiat kami, segala kesalahan kami. Yang mana? Yang lama dan yang baru, yang besar dan yang kecil, yang jauh dan yang dekat, sengaja tak sengaja, ucapan perbuatan, yang zahir. Ada dibaca tu nak? Ada? Elok-elok lah bu, ada? Mana? Apal pun tidak? Apalnya? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim min kulli. Katanya hafal. Min kulli maksiatin zahiran wa batinan qaulan wa fi'alan amadan aw khata'an sirran aw alaniyatan ya ghafurur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari segala kejahatan yang pernah aku perbuat, yang pernah aku lakukan. Min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli. Dah berbunyi. Itulah berbunyi. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba. Ampunkan dosaku ya Allah ya. Tak bisa yang tak ada yang lain bisa mengampuni Allah. Illa anta, kecuali engkau, ampunkan dosaku ya Allah. Supaya nanti aku sakaratul maut bersih diriku dari dosa ya Allah. Supaya nanti aku menatap ke sana itu menengok malaikat ribuan menyambut kedatangan ruhku ya Allah. Dengan membungkusnya dengan kain kapan dioles dengan minyak wangi ya Allah. Ya Allah, tertutuplah mata dari pup. Baca. Elok-elok lah. Innalillahi wa inna. Perbanyak selawat tadi. Kalau ingin jadi orang yang paling utama di sini Nabi dan kita dapat syafaat, nih buat kau. Kamu yang ku kasih dulu syafaat tuh. Kenapa? Kamu yang paling banyak selawat kepadaku, pada dia ini. Perbanyak selawat. Allahumma sholli ala
Muhammad wa ala ali. Aku tak pakai sini nada Ustaz. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Aku tak itu selawat Ustaz. Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abika wa nabika wa habibika wa rasulika nabil ummi. Cantik. Aku tak itu Ustaz. Apa? Seperti selawat orang tarawih itu. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Habibullah ini. Bapak Ibu, perbanyak istighfar, perbanyak selawat, perbanyak zikir. Tak surga, baca doa. Aja lek tangan ditampung itu doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kata Allah, kabulkan. Doa. Sebanyak doa lagi, sapu jagat aja lah. Dah komplit sudah. Komplit. Asalkan mau menyambungnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya Aziz. Ustaz, ada orang doa sampai agak ini dinyanyi-nyanyi kayaknya. Apa salahnya? Salah dah, elok. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi itu ramah dong. Banyak nama leset malam ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa adkhilnal jannata al abror ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal. Yang kelima dari urut nomor 2 tadi, lisan fasiun, jangan lupa. Quran yang ada di rumah Bapak Ibu tolong dibaca terus. Apa? Al-Quran dibaca terus. Dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang rajin baca Quran ahlullah, dia masuk dalam kelompok keluarga Allah Subhanahu. Yang 2 lagi nanti kapan ditelepon. Ada lagi yang menganti boleh. Tak menganti siapa lah besok tahulah. Ini malam itu jadi ustaz sekarang banyak kerengat. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran ke-42 di Kabupaten Indragiri Hulu di Kota Rengat. Malam minggu mana bukanya, malam minggu besok penutupnya. Kalau ada anak Bapak Ibu ikut di berbagai cabang, doakan aja lah mudah-mudahan dia meraih juara 1. Supaya nanti dia ikut tingkat nasio. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.